pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta saudara satu teman ini kita berdoa ya. Silakan. Waj'alni min ibadika sholihin. Baik, terima kasih, berdoa selesai. Sebelumnya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ansari? Ansari alasan apanya dulu? Izin karena yang berikut. Diskadini. Hanya itu saja ya? Materi yang nanti akan kita pelajari itu adalah materinya. Saya coba kita kaitkan dengan materi yang nanti akan kita pelajari. Coba di pandangan di sini. Di sini ada yang pertama materi kita tadi adalah ekosistem, masih dengan ekosistem. Di sini ada apresiasi, ya. Pada apresiasi ini bagaimana interaksi yang terbentuk pada suatu rantai makanan dalam satu ekosistem, ya. Kemudian bagaimana bentuk simbiosis yang terjadi pada sebuah jaring-jaring makanan. Pertanyaan pemantiknya setelah kita tentang apresiasi dari pertanyaan pemantiknya itu adalah fenomena apa yang terjadi pada komponen biotik. Kemudian yang berikut bagaimana skema pola interaksi pada komponen biotik. Jadi ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Terus berikutnya adalah tujuan. Yang pertama tujuan pelajaran kita di sini adalah mengkonstruksikan pola interaksi antar komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Mengkonstruksikan ini di sini adalah kita membangun, ya, membangun atau mendesain atau kita buat suatu aksi ya. Kemudian apa manfaat kita mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kira-kira apa manfaatnya? Agar maka di sini kita perlu mengetahui sedikit bahwa kita pada model pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Langkah-langkah pembelajaran pada PBL ini yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dalam diskusi, kemudian melakukan investigasi, kemudian pada poin keempat itu dari kita penyelidikan investigasi kita mengembangkan hasil dalam bentuk presentasi hasil atau kita melakukan presentasi di depan ya. Nah, hari ini kemudian setelah itu yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah tadi. Jadi setelah kita melakukan investigasi, setelah mengembangkan, berarti kita melakukan analisis dan evaluasi kira-kira kekurangan kita di mana, apa yang kita temukan dalam proses investigasi tersebut ya. Baik, yang berikut kita masuk pada sesi pertama tentang orientasi masalah. Di sini ada, kita lihat semua adik coba menyimak video ini. Flores Timur Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana erupsi selama 14 hari. Perpanjangan menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan dan vulkanik Gunung Ilelewotobi laki-laki. Pasca kenaikan status Gunung Ilelewotobi laki-laki dari status awas menjadi siaga, pemerintah Kabupaten Flores Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan pengungsi akibat erupsi gunung. Masa tanggap darurat ini diperpanjang selama 14 hari, yakni sejak tanggal 10 Januari hingga tanggal 24 Januari 2024. Perpanjangan menyusul adanya rekomendasi dari PVMBG mengenai peningkatan aktivitas Gunung Ilelewotobi laki-laki. Pemerintah juga memperluas radius jarak aman bagi warga yang ada di 7 desa dan hingga saat ini jumlah pengungsi mencapai 6.500 jiwa lebih. Bupati mengeluarkan penetapan masa tanggap darurat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24. Sesuai ketentuan itu 14 hari. Jadi
sampai kapan atau diperpanjang atau tidak itu sangat tergantung pada rekomendasi dari instansi yang berwenang atau ahli. Saat sekarang kita di fase tanggap darurat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Januari. Kecamatan Dilebura 1 desa di Dulipali, sementara 4 desa yang lain di Kecamatan Ulanggitang. Tapi pada fase tanggap darurat itu sekarang sementara ini berubah menjadi 7 desa, ada peningkatan. Jadi itu masalah yang nanti kita pelajari pada ini ya. Ada aktivitas apa pada masalah ini? Siapa? Gunung Merapi di mana? Berarti kita jaga di sini ya? Ya. Oke, baik. Jadi setelah itu kita masuk pada kegiatan diskusi kita, tapi sebelumnya coba kita sesuaikan ya. Kelompok 1 kemarin coba angkat tangan. Yang mana kelompok 1? Kelompok 1 tempatnya itu di sini. Ayo cepat bangun. Kelompok 2 dari yang lain sesuaikan dengan nama itu ya. Kemarin ada teman yang tidak sempat masuk itu disesuaikan dengan ya. Kelompok 1 tiga ada berarti ya? Tiga di mana? Tiga di sini. Empat di sini. Kamu kelompok mana? 5. Bagi manusia kurasa tidak ada ya? 2, 4. Kita siapkan alat tulis kalian. Kita akan bagikan NKPD ya. Di NKPD itu tulis nama kelompoknya, terus nama anggotanya ya. Sudah baru berapa? Ya bisa ya. Pak sudah kirim materinya juga di HP ya? Ya Pak. Ada materinya sudah. Nah, sudah dapatkan KPD-nya itu semua. Sekarang tugas kalian itu mulai identitas ya, identitas kelompok, kemudian ini. Nah, dari masalah yang tadi ada, yang sudah ada itu coba kamu telusuri, melihat dari masalah yang tadi, dari video tadi ada juga masalah dalam bentuk infografis, masalah yaitu dalam bentuk berita yang sudah terbuat dalam PKPD, dibaca dan dilihat ya. Temukan analis apa yang kamu temukan, identifikasi di situ. Kemudian anggap pelajar itu baru setelah itu baru kita masuk pada sintaks berikutnya. Kemudian kita masuk pada ini bagian ini. Jadi sikan ya, atau gesti. Nah, dari hasil pendidikan itu kita masuk ke dalam sekarang. Oke, waktu sekarang dipersilakan. Ada kesulitan nanti angkat tangan ya. Apa itu? Dari soal itu upayakan kita lebih berpikir kritis ya. Tuangkan ide kamu itu kita berkolaborasi kerjasama. Ada yang kalau misalnya dapat informasi dari situ misalnya masih kurang, boleh mencari tahu di internet atau kajian literatur yang lain. Pada soal ke-3-4 itu kan Anda diminta untuk mendesain atau memprediksi ya. Nanti kita buat ke dalam sini siapa yang buatkan skema ditentukan dari kelompoknya, kemudian ada presentasi yang disiapkan di sini ya.
bencana itu kan Anda lihat komponen biotik itu apa saja. Tapi ketika terjadi erupsi, saat budaya datang di bawah dia yang punya. Jangan kayak sama komodo di situ. Tiba-tiba harus erupsi ada komodo. Ya, Anda konsep dulu, dasar dulu. Kira-kira nanti makanan yang terbentuk setelah terjadi erupsi itu apa? Nah, di nomor 2 itu kan adik-adik punya konsep. Kita satu pemahaman bahwa kira-kira hewan pada daerah sekitar bencana itu mengalami kepunahan misalnya. Nah, Anda punya jawaban nomor 2 itu apa? Berdasarkan hewan yang ada identifikasi itu apa saja, ukuran, hewan apa saja di sana. Nah, kira-kira dari hewan itu kita buatkan skema untuk pola rantai makanan itu yang benar. Tulis namanya depan. Apa yang terjadi? Pada nomor 4 jadi kita memprediksi kalau pada komponen A-nya masih ada tidak yang Anda kerjakan? Sekarang setelah itu masuk prediksi. Ya, 2 menit lagi kita presentasi. Tulis namanya depan, nama apa saja di situ. Nanti dalam kita presentasi, teman bisa ke sini, ya, boleh disempurnakan oleh teman-teman lain. Jadi tidak selamanya kalau kita presentasi, ya, kira-kira kita memanfaatkan lagi teman-teman untuk berikan masukan. Nomor 5, silakan, mari kita beri. Kelompok 5. Sini baik, ya. Agak lurus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ular piton, burung terkukur, rusa gunung, kuda, juga kambing, dan beberapa jenis konsep kami pada dari makanan yaitu 1 pohon dimakan ular, lalu yang kedua ada semak juga dimakan ular, lalu dimakan serangga. Lalu ular dimakan ayam hutan, serangga pun dimakan ayam hutan. Lalu ular memakan ayam, dan ular pun makan katak. Lalu ayam hutan, katak, dan ular dimakan burung elang. Lalu burung elang mati dan diuraikan oleh Tuhan. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Baik, saya Insania Octavia, perwakilan dari Komisi 4, ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan setelah terjadinya erupsi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Inul Kata mungkin dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Jika dari erupsi gunung itu sebagian hewan mengalami kepunahan, apakah gambaran rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu tetap? Jika berubah, tolong berikan kami konsepnya. Tadi kurang lebih pertanyaan dari kelompok 4 sama dengan pertanyaan dari kelompok 3. 1 pohon dimakan ulat, lalu yang kedua ada semak juga dimakan ulat, lalu dimakan serangga. Jadi ada sebagian yang masih hidup
akan dimakan serangga. Serangga di sini akan dimakan oleh ular. Tadi ada dalam teks kami akan terdapat ada beberapa jenis ular yaitu ular kobra, ular dan ular piton. Ular. Iya. Ular tertentu, kemudian ada juga masih ada elang, sehingga hubungan rantai makanan dari itu sudah ketika makan itu sudah ini ya, bisa terbentuk ya. Apa saja kemudian yang dialami para komponen biotik sesudah terjadinya erupsi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja kerugian yang dialami pada komponen biotik? Kerugian yang dialami yang pertama adalah kehilangan habitat, kedua kekurangan makanan, kemungkinan besar kedua itu yang menjadi hal utama dalam erupsi ketika terjadi kerugian dalam komponen biotik. Siap, maju. Silakan duduk, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Awas. Lepas saja. Ditempel di sebelah. Tempel di sebelah, lebih cepat. Oke, waktunya 1 menit. Bagus. Tempel di sebelah, lebih cepat. Oke, waktunya 1 menit. Bagus. Rantai makanan. Yang pertama, rumput. Rumput di sini sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang di sini sebagai konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh elang. Elang menjadi konsumen tingkat 4 dan yang terakhir menyerat. Jaring-jaring makanan. Yang pertama, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan burung. Burung dimakan ular. Ular dimakan elang. Yang kedua, rumput juga bisa dimakan oleh kambing. Yang ketiga, rumput dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Yang keempat, pohon dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Yang kelima, ular dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Yang keenam, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Yang ketujuh, belalang dimakan ayam, ular dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Bagus, luar biasa sekali. Mari kita berikan aplaus dulu. Nah, tadi ada yang sebut pada satu komponen misalnya di mana tadi? Bagaimana Anda bisa berikan masukan atau memohon saran dari teman-teman yang mempresentasikan? Saya mau bertanya, jika populasi ular menurun, apa yang terjadi pada jaring makanan tersebut? Jika populasi ular menurun ya? Ular? Oke, bagus. Belalang dan belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ular juga dimakan oleh ayam dan ular juga dimakan oleh burung. Maka yang akan terjadi dia konsumen kita sesudah tempat akan ada yang akan meningkat adalah rumput dan pohon. Konsumen 1-4 itu akan benar-benar punah karena masih ada alternatif lain untuk mereka makan. Jika ular punah, maka kemungkinan belalang tidak akan punah karena dia bisa memakan rumput. Belalang akan rumput, lalu belalang dimakan oleh burung, lalu dimakan oleh ular, lalu dimakan dengan elang. Oke, bagus. Kemungkinan dari konsumen dari 1-4 tidak akan seluruhnya punah. Ya, semuanya dalam mendapatkan rekanannya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Waktunya berikut adalah kita merangkum masukan semua yang masih kurang di situ dari hasil diskusi kita, investigasi kita kasih masuk ya. Oke. Boleh masukkan lampunya, silakan.
masukkan yang tadi hasil diskusi itu, kasih masuk di dalam. Kasih masukkan hasil presentasi. Apa yang dipaparkan teman tadi mungkin itu di adik-adik punya kelompok juga belum sepenuhnya ya. Jadi dituliskan tertulisnya, kasih masuk di MK pilihnya itu. Baik, setelah Anda melakukan rangkuman itu, kita masuk pada kita mengevaluasi ya. Proses-proses yang kita dalam proses pemecahan masalah tadi, apa saja yang Anda alami, baik kendala ataupun ada temuan-temuan yang menarik, boleh Anda masukkan di situ. Kemudian setelah itu baru kita melakukan refleksi ya. Nah, dari kita penyelidikan dengan proses-proses yang mereka kenakan. Jadi Anda ceritakan secara garis besar apa yang Anda lakukan dalam proses pemecahan masalah ini. Ya, strategi apa yang Anda pakai, pendekatan apa yang harus Anda lakukan. Ya, oke, kita tanya ke umum. Kira-kira, ya, untuk semua. Ketika Anda mendapat masalah seperti ini, adakah kendala yang Anda temui ketika memecahkan masalah ini? Kalau tidak ada, apa kemudian Anda strategi apa yang Anda pakai untuk memecahkan masalah ini? Kira-kira, siapa bisa jawab? Kendala dalam kita memecahkan masalah ini. Ya, yang Anda lakukan kendala misalnya. Anda temukan ada tidak? Teman kita sudah bisa mewakili tadi, tetapi sejauh ini patahnya tapi hampir tidak ada ya. Kita temukan semua punya strategi, semua punya alternatif, kolaborasinya ada. Kami ada satu orang untuk memberikan hasil refleksinya. Mari kita berikan aplaus dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari proses pembelajaran tadi yang dapat kami simpulkan adalah erupsi gunung dapat berpengaruh bagi komponen biotik yang ada di daerah tempat terjadinya erupsi tersebut. Jadi, erupsi gunung itu dapat mengancam kepunahan untuk komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan. Jadi, cara yang dapat kita lakukan adalah melestarikannya atau memindahkannya ke habitat yang lebih aman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita buka HP. Di situ ada link yang Pak kasih itu untuk kita melakukan podcast dengan merefleksikan pembelajaran yang tadi kita dapat itu. Kita masuk pada di grup ya, di grup. Soal itu baik-baik, kemudian refleksikan apa yang dapat pada pembelajaran ini dari pemecahan masalah tadi, masuk pada itu keluarkan dulu ya. Tapi tidak ada kan? Coba kerja pakai ini. Masukkan di sini, tulis nama lengkap, masukkan itu. Kalau ternyata ada teman kita yang tidak punya program ya. Nah, oke, bagus, baik yang sudah ini. Baik, terima kasih. Sambil dengar Pak di sini. Pembelajaran kita hari ini progresnya cukup bagus ya. Yang masih kurangnya itu belum terlalu berani dalam mengkomunikasikan ide, pendapat ya. Ketika dituangkan punya kemampuan presentasi, menanggapi itu sudah luar biasa sekali ya. Provisiat untuk kita hari pembelajaran hari ini, kita berikan aplaus untuk kita semua. Kemudian sebelum kita menutupi pelajaran kita ya pada hari ini, setelah dari kita dapat kompetensi tentang interaksi ya, tentang interaksi antara komponen biotik atau komponen biotik dan abiotik, nanti kita akan mempelajari tentang aliran energi ya, misalkan tentang piramida makanan dan sebagainya. Kita belajar juga tentang daur geokimia ya, hingga jadi adik-adik dari kompetensi atau pemahaman kita hari ini tentang materi hari ini, adik-adik akan mempelajari materi selanjutnya sesuai dengan arahan Pak tadi ya. Terima kasih, kita berdoa ya.
Ketika berdoa itu kita tinggalkan semua ya. Ingat. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya yakni Katolik. Amin. Dalam nama Bapa. Oke. Dari luar deh.